Oke, baik. Hari ini saya akan coba bikin tutorial lagi ya, tutorial mengenai WordPress di handphone. Karena sebagian besar siswa kita kan tidak punya laptop, maka mau nggak mau pakai handphone atau mobile ya, basisnya handphone. Saya sih sejujurnya belum pernah edit website WordPress langsung di HP, belum pernah saya. Biasanya kalau buat website dari nol atau ngeditnya juga di laptop biasanya atau di komputer. Tapi kali ini saya akan coba bikin tutorial mengenai edit website yang kita daftarkan di WordPress melalui handphone atau mobile ya. Mudah-mudahan berhasil ini ya. Belum pernah coba nih saya ini. Kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai. Kita buka WordPress-nya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini belum saya apa-apain. Masih baru pertama kali daftar, kemudian tampilnya seperti ini. Jadi yang belum daftar atau belum buat akun di WordPress, silakan buat dulu. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat di tampilkan situs, ini nanti ketahuan ya, situs kita japanonigiri.wordpress.com. Ada di atas nama situs kalian tuh. Nah, ini ya begini tampilan awalnya masih kosong tuh ya, bukan kosong sih, masih dari default atau dari WordPress-nya sana ya. Belum kita edit apa-apa nih, belum ya. Ini masih baru jadi lah gitulah ya. Belum kita edit apapun. Tulisannya juga masih judul situs. Berandainya juga masih selamat datang di situs baru Anda ya kan. Ya bla bla tulisannya tuh. Terus tulisan terbaru, perkenalkan diri Anda dan sebagainya. Ini juga blognya masih default ya, tampilan awal gitu. Nanti kita akan fokus, mungkin pada sesi video kali ini akan fokus ke cara ganti judul situs. Kemudian kita mungkin ganti sedikit ini ya di beranda ya, selamat datang di situs baru Anda. Mungkin kita ganti kata-katanya menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan situs kita gitu ya, atau website kita. Dan kebetulan ini kan websitenya kita daftarnya berbasis blog tadi ya, daftarnya berbasis blogger atau blogging gitu ya. Jadi memang dikhususkan untuk bercerita saja nih. Jadi websitenya dikhususkan untuk website pribadi, jadi untuk bercerita aja websitenya. Makanya ada tulisan terbaru di sini yang memuat cerita-cerita kita gitu ya. Jadi pertama kali kita belajar buat website itu harus dari blog dulu. Ya, kita bikin blog dulu biar kita tahu dan paham menu-menu atau toolsnya apa aja yang digunakan. Nah, kalau sudah ini kalau kita buka nih, kita ketikkan di browser Google ya misalnya ya, japanonigiri.wordpress.com, nanti dia nongol sama tampilannya kayak gini. Misalnya saya ketik ya di Chrome, saya ketik, itu websitenya sebenarnya udah bisa dilihat orang sebenarnya, udah ada di internet gitu loh ya. Misalnya saya ketik Japan Onigiri, ini udah ada tuh ya, japanonigiri.wordpress.com. Kalau kita klik, dia langsung ke situs kita ya tuh. Jadi kalau kalian cari di internet sebenarnya udah ada itunya ya. Situs kita udah bisa dilihat oleh orang lain di internet. Cuma kan harus diedit dulu ya kan, ini judul situs nggak mungkin kan. Kita harus ganti ke judul situs kita. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu yang akan kita pelajari. Mungkin kita akan ganti sedikit bagian bawahnya, mungkin dapatkan konten baru yang dikirim langsung kotak. Nah, kayaknya ini bisa diganti juga nih yang bagian bawah nih. Nanti kita coba di mana dia. Cara gantinya di mana. Kalau sudah, kita langsung saja ini saya close. Kita langsung mulai menggunakan aplikasi WordPress, langsung kita edit website kita. Yang pertama kita ganti judul situs ya. Judul situs yang ini itu gantinya di pengaturan. Nah, ini ada bagian judul situs, kalian klik, kemudian ganti dengan nama judul situs kalian. Kalau bisa nama kalian lah ya, nama lengkap atau nama panggil. Kebetulan nama judul situsnya tadi kan japanonigiri.wordpress.com, maka saya sesuaikan namanya Japan Onigiri ya, saya sesuaikan gitu. Klik OK. Ini ada slogannya. Misalnya saya tulis gini. Nanti slogan itu munculnya setelah judul situs biasanya. Misalnya Japan
online learning misalnya gitu ya. Terus klik OK. Privasi publik biar bisa dilihat oleh semua orang. Habis itu OK. Yang lain kayaknya nggak perlu lah ya. Kalian nanti boleh coba-coba juga nggak apa-apa, asal eksperimen aja. Ini misalnya menu ini buat apa, nih menu ini buat apa gitu ya. Kalian coba-coba aja. Kalau belajar komputer biar lebih jago sih harus lebih sering-sering eksperimen sih sebenarnya. Atau praktek gitu ya. Makanya dicoba-coba aja nggak apa-apa. Tapi yang penting ini doang ya. Judul situs, slogan, privasinya. Habis itu kita kembali, maka otomatis akan berubah. Jadi nama judul situsnya tuh udah ganti tuh ya. Kalau kita lihat di tampilkan situs, maka judul situsnya udah ganti. Jadi Japan Onigiri, slogannya muncul setelah judul situs Japan Online Learning. Tentu ya kalian boleh ganti sesuai dengan judul situs kalian atau website kalian gitu ya. Judul situs sudah beres. Sekarang ganti ke beranda. Kita ubah sedikit berandanya ya. Kita kembali. Beranda itu ada di halaman situs. Kamu klik halaman situs, masuk ke beranda. Gitu ya. Pertama kita mau ganti gambarnya dulu nanti ya. Gambar yang defaultnya dari WordPress. Ini gambar yang gunung ini. Gantinya gimana? Cara gantinya dengan cara klik gambarnya tahan yang lama ya. Klik dulu sekali gitu ya. Klik dulu sekali, klik gambarnya. Habis itu tahan yang lama. Maka akan muncul. Jadi saya ulang ya. Pertama klik sekali, yang pertamanya ini layout pertamanya, kemudian tahan yang lama. Nah, maka akan muncul pilihan. Kalian pilihnya itu pilih dari perangkat. Misalnya ada foto di perangkatnya, ini saya ada kebetulan ada foto udah jadi. Misalnya saya ambil inilah gambar ini ya. Habis itu saya sunting dulu, saya edit biar pas. Seperti inilah ya, saya edit kurang lebih seperti ini. Habis itu saya klik tanda checklist yang di atas. Nah, habis itu dia akan masuk, gambarnya akan keganti. Gitu ya. Ini layout grid ini tidak bisa diedit di HP. Dia kalau lebih lengkapnya di di laptop. Di laptop baru bisa diedit. Kalau di HP dia unsupported namanya atau tidak support. Nah, cara ngakalinnya gimana? Cara ngakalinnya kita klik titik 3. Kemudian pilihnya adalah beralih ke penyunting klasik. Ya. Nah, tadi yang tulisan selamat datang itu kita ganti. Selamat datangnya saya ganti jadi misalnya Japan Online, ini ya caps lock semua ya. Online learning gitu ya. Ini saya mau ketengahin, saya taruh ke tengah. Ini bagi yang tampilannya belum lengkap begini, toolsnya boleh klik titik 3 ya, titik 3 yang di sini. Nah, dia akan memperkecil toolsnya. Kemudian kalau mau lengkapnya lagi, klik titik 3-nya lagi. Nah, akan lengkap tuh ya. Saya mau yang ketengahin tulisannya, ya kan? Atau center. Yang tulisan ininya pelajari selengkapnya saya hapus. Saya mau ganti tulisannya, nggak mau begini saya. Saya maunya selamat datang di situs Japan Onigiri misalnya gitu ya, saya tulisnya. Tentu kalian boleh ganti ya sesuai dengan model situs kalian. Situs untuk misalnya gitu ya, untuk belajar bahasa Jepang gratis misalnya gitu ya. Misalnya belajar bahasa Jepang gratis misalnya gitu kan, titik. Ini saya nggak usah ketengahin ya, tulisan terbaru saya ganti jadi cerita terbaru misalnya gitu ya. Misal cerita terbaru. Yang bawahnya kayaknya nggak perlu diganti. Ini adalah tag HTML namanya yang di bawah ini. Ya, dia berupa kode-kode gitu, kode-kode HTML. Ini nggak usah diganti. Karena kalau diganti atau dihapus akan mempengaruhi konten atau isi halamannya. Ya, jadi itu aja yang perlu diganti. Kalau sudah, kita klik muktahirkan. Perbarui sekarang. Kita tunggu sebentar, dia akan siapkan situs yang tadi kita udah edit. Kalau udah, kita kembali, pilih tampilkan situs, kita lihat udah berubah belum ya. Nah, udah berubah tuh ya. Udah berubah. Jadi tulisannya Japan Online Learning, selamat datang di situs Japan Onigiri. Situs untuk belajar bahasa Jepang gratis. Misalnya gitu ya. Nah, udah. Tadi kan tulisannya terbaru, ini tadi tulisannya tulisan terbaru. Sekarang karena tadi kita ganti jadi cerita terbaru ya.
Beranda sudah beres, sudah kita ganti. Selanjutnya yang di bawah. Nih, kita isi dengan cerita kita ya, bisa gitu ya. Lanjut. Nah, itu biasanya ada di post blog. Kita klik post blog. Nah, kita cukup satu aja, yang lain kita hapus ya. Ini saya hapus, saya buang ya. Saya hanya butuh satu template aja. Ya, ini saya buang juga sama. Gitu ya. Nanti kalau mau nambahnya gimana? Kalau mau nambah, klik tambah aja, klik tambah. Ya kan? Nanti dia akan persiapkan tuh. Untuk kita tulis lagi tuh judul sama tulisan kita. Ya. Kita back aja dulu karena kita udah sediain satu template. Coba kita kembali dulu back. Kita lihat tampilkan situs. Udah muncul berapa coba? Nah, cuma muncul satu kan? Satu baris doang kan? Tadi kan ada 3 ya. Ada 3 karena kita udah hapus 2, tinggal 1. Nah, ini tampilan, kita ubah ke tampilan desktop lah ya. Kita lihat. Nah, begini nanti kalau tampilan di komputernya seperti ini website kalian, ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke asal, back. Nah, kita kembali. Kita mau isi dengan cerita kita. Kita klik post blog. Yang ininya kita klik, kita ganti dengan cerita kita ya. Karena ini kan blog ya, kita websitenya berbasisnya blog nih. Berarti berisi cerita-cerita gitu ya. Judulnya saya mau ganti, misalnya judulnya jadi, judulnya tentang belajar bahasa Jepang misalnya gitu ya. Belajar bahasa Jepang misalnya gitu kan. Tulisannya saya hapus juga. Ini tulisannya setelah kalian ya. Tulisannya saya mau ganti, saya mau hapus beberapa nih. Ya, untuk sebentar, aduh. Ini saya hapus paragraf, ya. Ini saya hapus, saya sisain ini doang nih. Yang ini aja nih. Anda akan menuliskan post hari ini, gitu ya. Ini saya hapus, yang lain. Baris yang lain saya hapus. Ini juga sama. Saya hapus. Ya, titik 3 ya, klik titik 3, hapus. Saya sisain cuma yang di atas aja. Hapus list. Klik titik 3, hapus lagi paragraf. Nah, saya sisain 2 deh. Saya sisain 2 paragraf ya. Tinggal 2 paragraf tuh. Ya kan? Nanti ini boleh kalian isi dengan cerita yang kalian pengen isi. Nah, kalau mau cara nambahinnya gimana? Cara nambahin paragrafnya gimana? Kamu klik yang kosongnya aja nih, saya ulang ya. Klik aja yang kosong. Misalnya saya hapus nih ya. Hapus ya. Klik aja yang kosong nih, lembar kosong yang paling bawah. Nanti dia otomatis akan muncul tulisan. Kalian bisa tulis. Bisa jadi dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk list tadi ya. Boleh ditambah, klik tambah. Kalian boleh tambahin tuh macam-macam, dia ada bentuknya let's post, ada list tuh berarti 1 2 3 ya, 1 2 3 atau dalam bentuk titik. Kalau kita tambahkan list, itu namanya list gitu. Misalnya 1 hiragana misalnya gitu kan. Kemudian kamu enter, kedua katakana misalnya gitu kan. Saya gitu. Kalau udah kiranya sudah beres ya kan. Ini muncul lagi, saya hapus. Tuh ya. Kalau mau tambahin gambar ya klik tambah, pilihnya mana gambar sih, image. Gambar apa ya kalau di sini sebut? Oh, ini image nih ada nih. Jadi tinggal klik gambar. Itu ya. Gampang sih sebenarnya sih. Cuma klik drag, hapus gitu doang ya. Nggak susah banget. Kalau sekiranya sudah, kamu klik mutakhirkan. Habis itu perbarui sekarang. Maka ini post blognya akan muncul di tampilan halaman situs kalian. Kalau kalian kembali tampilkan situs, maka dia akan muncul tuh ya, tampil gitu. Oke. Ini yang bawahnya juga saya mau hapus ya, coba ya. Ini kayak berlangganan, kayaknya nggak perlu deh. Saya hapus. Cara ngapusnya gimana gitu ya. Tapi setelah kalian sih mau dihapus mau nggak setelah.
Ini saya hapus, bisa saya ganti tulisannya juga bisa sih. Caranya di halaman situs beranda, ads gagal. Kalau gagal klik lagi aja tuh, itu tadi gagal tuh. Kita klik dulu. Nah, dia adanya di halaman terakhir ini nih. Kita klik, ya kan? Pilihnya beralih ke penyuntingan klasik. Dapatkan konten baru yang dikirim langsung kotak masuk Anda. Ini yang kita ganti nih. Tulisan ini yang kita ganti, misalnya untuk berlangganan, misalnya gitu ya. Klik link di bawah ini, misalnya gitu ya. Serah kalian sih mau dihapus mau enggak. Kalau dihapus ya hapus aja. Untuk berlangganan, klik di sini misalnya gitu ya. Misalnya kalau sudah, klik mutakhirkan, perbarui sekarang. Nanti dia akan perbarui. Kita kembali ke halaman situs, tampilkan situs. Kita lihat, kita cek lagi ya. Tampilannya seperti apa coba. Nah, untuk berlangganan klik sini. Lebih lengkapnya kita buat tampilan desktop lah ya. Nah, itu bisa tuh ya. Gitu. Kayaknya ini kurang profesional deh, gambar kurang ke tengah gitu ya. Ini editnya bisa sih, tapi harus menggunakan kode HTML. Kalau di handphone kan agak susah ngetiknya, jadi saya hapus aja lah ya. Cara ngapusnya gimana? Cara ngapus yang di bawah ini nih, yang berlangganan ini. Tadi ada di bagian paling bawah, di halaman situs, beranda. Nah, ini kita hapus aja ya bawahnya ya, yang tadi paling bawah itu, karena ganggu banget itu. Nah, hapus yang ini, yang paling bawah nih, layout grid yang paling bawah kamu klik. Kemudian kamu klik titik 3. Hapus grup. Nah, habis itu mutakhirkan, perbarui sekarang. Kalau sudah, mutakhirkan lagi ya. Sekali lagi. Nah, kalau tulisannya masih perubahan lokal, itu artinya belum masuk ke situs kita ya. Jadi klik mutakhirkan lagi. Dulu loading nih internetnya. Tunggu aja lah. Nah, udah habis itu mutakhirkan, perbarui sekarang. Kita tunggu sebentar. Di-upload dulu ya. Lagi upload, tunggu aja. Nah, kadang tuh kalau di handphone katanya sering error sih. Kalau error di refresh aja ya, tarik ke bawah tuh sampai muncul begituan. Di refresh. Gitu. Nah, udah tuh ya. Kalau udah, kembali ke tampilkan situs, kita cek yang halaman berlangganan tadi udah hilang belum. Kita cek ya. Nah, udah hilang tuh ya. Kalau kita buat tampilan desktop lebih bersih lah ya, tuh lebih bersih tuh, lebih bagus. Kembali lagi, asal. Nah, kalau udah, tugas kalian adalah sekarang, tugas kalian ya. Tugas kalian tuh adalah sekarang mengubah judul situs tadi, kasih slogan kalau perlu ya, sesuai dengan situs kalian. Halaman berandanya kita main di beranda dulu ya. Ini untuk blog tentang kontak nanti aja. Berandanya kamu ganti ya. Tugas kalian adalah ya, ini tugas kalian nanti setelah menonton video ini. Kalian udah buat akun kan di WordPress kan? Selanjutnya kalian ganti judul situsnya dengan judul situs kalian. Kasih slogan. Berandanya diubah tulisannya, dan kasih gambar seperti ini. Gambarnya bebas ya. Gambarnya kalau bisa jangan aneh-aneh lah ya. Gambarnya cari aja di internet yang kiranya natural dan bagus, misalnya gambar pemandangan atau apa gitu ya. Atau gambar kayak gini boleh. Gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan situs kalian lah. Habis itu, nah yang ini nih bagian cerita tadi, yang blog, kalian isi, ubah tulisannya, ganti dengan pengalaman kalian selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang kalian sekarang sedang lakukan. Tulis pengalaman kalian, keluh kesahnya, sarannya seperti apa, tulis di sini. Minimal kalian harus buat ya. Minimal 3 paragraf. Kalian harus ketik minimal 3 paragraf. Jadi harus ada 3 paragraf, lebih boleh, lebih dari 3 paragraf boleh, tapi minimal 3 paragraf plus judul, kasih judul ya. Ini tadi judulnya belajar bahasa Jepang, kamu ganti judulnya apa, misalnya pengalaman saya selama
belajar online, misalnya gitu, di sekolah misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Kalian ganti ininya, jadi tugasnya itu aja sih. Satu, judulnya ganti, kasih slogan, berandanya ganti tulisannya, gambarnya juga sama ganti, sama tambahin tulisannya, kamu ganti tulisan di cerita terbaru, kamu ganti menjadi tulisan pengalaman kalian selama PJJ, pembelajaran online ya. Dan dibuat minimal 3 paragraf, lebih dari 3 paragraf boleh ya. Gitu. Dan tampilan desktopnya harus seperti ini, bersih. Yang halaman berlangganan tadi kok bisa hilang, kayak tadi kayak gini ya, bersih, pokoknya beginilah, bagus. Kalau saya klik lanjutkan membaca, maka akan masuk ke sininya tuh ya, ketampilan bacanya, ketampilan cerita kita gitu ya. Saya kembali tadi yang tampil yang ngubah ini, bagi yang mungkin kelewat, ngubah ini tulisannya, ini ceritanya, ini yang tulisan bagian sini, post blog namanya. Itu di mana tadi? Di post blog, kamu klik, kamu ganti. Nah, tulislah di sini. Habis itu publish, muktahirkan ya. Kalau udah jadi ceritanya dipublish ke blog kalian. Nah, nanti kalian kirimnya di Google Classroom, hasil tugasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk link. Ya. Misalnya, saya kan tampilkan situs nih. Ada muncul nama situs kita kan, japanonigiri.wordpress.com. Nah, inilah link, inilah yang kamu kasih ke Classroom. Kumpul tugasnya dalam bentuk link seperti ini. Ya. Biar saya nanti bisa buka dan bisa lihat cerita kalian dan tampilan website kalian seperti apa. Gitu ya. Sampai sini kayaknya paham nih ya. Jadi itu sekali lagi, tugasnya nanti dikumpul dalam bentuk link. Ya, linknya adalah nama website kalian. Ini kebetulan namanya japanonigiri.wordpress.com. Nah, kalian namanya misalnya apa? Misalnya namanya bella.wordpress.com. Itulah link, itulah yang kalian kirim ke Classroom, tugas dalam bentuk tugasnya ya. Gitu. Nah, kalau kalian bosan sama tampilan situs dari WordPress yang default, ini kan defaultnya nih kayak gini. Kalian bisa ganti di bagian tema. Di tema nih kamu klik. Nah, temanya banyak, kamu pilih aja yang mana ya. Diganti boleh, bebas, temanya banyak. Nanti eksperimen aja. Buat tampilan situs kalian semenarik mungkin, sebagus mungkin gitu ya. Itu temanya banyak yang gratis. Ini rata-rata gratis sih. Itu ya. Kalian boleh bebas ganti. Nah, ini kebetulan bahasa Indonesia tampilannya jadi enak banget ini. Kita paham gitu ya. Gitulah, jadi seharusnya lebih paham. Ya. Itu saja mungkin. Ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, itu doang ya yang perlu saya kasih tahu. Jadi sekali lagi tugasnya dikumpul dalam bentuk link ya. Linknya nama website kalian. Itu ya. Begitu. Terus udah gitu aja mungkin. Kalau ada yang tanyaan nanti boleh tanya langsung. Ya. Kalau sudah itu aja mungkin, sekian. Terima kasih.